Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pemirsa, jumpa lagi pada Dadang Svananda Channel. Kali ini kita akan membahas tentang komponen layanan publik. Komponen layanan publik itu adalah merupakan layanan nanti demokrasi. Demokrasi itu nanti dalam sistem good governance dia ada 5, yaitu namanya tarif. Tarif itu adalah transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, informatif, dan partisipatif. Nah, kalau kita lihat tadi, apa sih yang dimaksud dengan transparansi? Transparansi itu sub-unsurnya adalah transparan dia. Adanya ketersediaan informasi. Bagi siapa? Bagi masyarakat. Kemudian untuk mengakses informasi tentang apa pelayanan publik tadi. Apa yang dibutuhkan dalam rangka pelayanan publik. Nah, ini dibutuhkan nanti bagaimana supaya transparan. Nanti untuk transparan, nah masyarakat, maka pemerintah membuat misalkan tentang aplikasi di website misalnya, di Google atau mencari di dalam HP, kira-kira gitu. Jadi untuk transparan di situ nanti kebutuhan. Kenapa? Karena ini merupakan salah satu komponen layanan demokrasi. Dia harus transparan. Kemudian yang kedua, berupa akuntabilitas. Akuntabilitas itu harus bisa dipertanggungjawabkan. Artinya pelayanan publik itu harus bisa dipertanggungjawabkan. Apanya ini? Apa yang harus dilaksanakan? Bagaimana melaksanakan? Jadi jawablah 5W1H. What, when, where, who, why, how. How many. Jadi ada 2 tadi. Jadi 5W, 2H sekarang berkembang jadi how many. Jadi apa sih pelayanan publik? Apa yang dibuat? Apa yang diberikan di situ? Nanti bagaimana? Nah, dalam rangka tadi prinsip yang kedua adalah akuntabilitas. Artinya pelayanan publik itu bisa dipertanggungjawabkan. Jadi harus cepat nanti memadai, lalu masyarakat semua berlaku semua unsur kira-kira gitu. Nah, itu nanti. Akuntabilitas itu 2, menjelaskan apa yang dikerjakan. Yang kedua, menjelaskan mengapa dikerjakan. Nanti akan masuk ke situ dia. Jadi ada 2 nanti, begitu bicara akuntabilitas 2, menjelaskan apa yang dikerjakan, mengapa dikerjakan. Kemudian yang ketiga adalah responsivitas. Jadi kemampuan untuk kecepatan merespon dan ketepatan respon. Jadi dalam rangka pelayanan publik, para penyelenggara pelayanan publik harus bisa merespon apa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Jadi apa yang dibutuhkan, bagaimana, lalu menjawab satu hal lagi. Apa yang dibutuhkan, di kapan dibutuhkan, bagaimana membutuhkan, lalu apa kira-kira itu yang dijelaskan di ini dalam rangka merespon maunya masyarakat. Nanti yang terakhir adalah partisipatori. Partisipatori itu bahwa pelayanan publik itu ada 2, yaitu bagaimana cara penyertaan, yang kedua adalah bentuk penyertaan. Jadi partisipatori itu semakin banyak orang berpartisipasi aktif dalam pelayanan publik semakin baik. Salah satu kiatnya bagi para penyelenggara pelayanan publik adalah membuat kotak-kotak masukan itu, kotak-kotak saran masukan. Itu dalam rangka partisipasi. Diharapkan masyarakat itu memberikan masukan. Masukan itu sebetulnya adalah saran konstruktif. Dia bersifat reflektor, seperti kaca. Dari baru para penyelenggara pelayanan publik mengetahui bahwa apa kekurangannya. Lalu bagaimana mengurangi kekurangan tadi? Apa yang harus dilakukan? Itulah bergunanya nanti masukan-masukan tadi. Ya. Nah, tadi komponen layanan publik. Nah, kalau kita lihat transparansi, ini menurut si Hodzer itu transparansi refers to the openness of government political system and decision making procedure to external observer. Thus, in order for governments to promote transparency, they have to foster the acquisition, analysis, and dissemination of regular, prompt, accuracy, and relevant information for their stakeholder, such as citizen, interest group, union, and then lain. Jadi nanti transparansi itu semua terkait langsung di situ. Jadi semua terbuka, keterbukaan sehingga timbul nanti kepuasan masyarakat, kepuasan dari konsumen. Itu nanti di sana harapannya ke sana. Kepuasan konsumen akan meningkatkan nanti pelayanan. Kalau ada tidak puas, apa yang harus diperbaiki? Itulah nanti koreksinya begitu. Nah, kalau kita lihat lagi sifat informasi yang disampaikan itu harus lengkap. Lengkap itu artinya komplit atau komprehensif. Komprehensif itu lengkap.
Jadi suatu informasi harus komplit. Yang kedua harus objektif. Objektif itu kepada objek. Kemudian andal, reliable. Reliable itu artinya bisa diandalkan. Kemudian juga relevan, yang berhubungan, yang terkait. Kalau enggak usah. Yang berikutnya adalah akurat. Dia akurat, kemudian timely, tepat waktu, kemudian mudah dipahami, easy to understand. Jadi suatu informasi tentang pelayanan publik harus bersifat ini semua tadi, mudah ditemukan. Jadi informasi tentang pelayanan publik harus lengkap, harus objektif, harus andal, harus relevan, harus akurat, harus tepat waktu, mudah dipahami oleh konsumen, dan kemudian mudah ditemukan. Jadi gampang, ditempellah di tempat-tempat yang mudah, misalkan ditempel berupa iklan spanduk gitu, ditempel spanduk di tempat di situ, apa yang dibutuhkan oleh masyarakat, apa persyaratannya. Itu nanti di situ akan ada nanti fakta, di situ ditulis apa yang harus dibuat oleh masyarakat, apa persyaratannya. Nah, berikutnya lagi, partisipatory pelayanan publik. Partisipatory pelayanan publik ini adalah kriterianya menurut Hilliard, a danger facing developing nation is citizen apathy. However, a method of combating citizen apathy is the encouragement and facilitation public participation. One of many effective methods is process called participatory democracy, whereby citizens are directly involved in government and administration to maximum extent. Ini menurut Hilliard. Kemudian partisipasi pelayanan publik menurut Rowe dan Frewer adalah menyebutkan public participation may be defined at a general level as the practice of consulting and involving members of the public in the agenda setting, decision making, and policy forming activities of organization or institution responsible for policy development. Jadi partisipatif pelayanan publik itu partisipasi masyarakat. Semakin banyak dilibatkan, semakin baik. Karena itu nanti dalam rangka menjaring partisipasi masyarakat, diharapkan apa partisipasinya? Kepada seluruh siklus, mulai dari siklus perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pencatatan, pembukuan, pelaporan, pertanggungjawaban daripada pelayanan publik itu sendiri. Diharapkan dengan adanya pelayanan partisipatif, masukan-masukan tadi akan merubah pelayanan publiknya menjadi meningkat. Itu nanti tujuannya ke sana. Nah, tujuan daripada pelayanan publik adalah to influence administrative decision or policy implementing agency. Jadi akan mempengaruhi administratif di keputusan administratifnya. Nanti keputusan administratif itu bahwa jasa pelayanan publik itu kan pelayanan publik itu bisa berupa administratif, bisa berupa barang, bisa berupa jasa. Nah, mudah-mudahan nanti ketiganya akan meningkat menjadi lebih baik. Nah, kalau kita lihat lagi, ini The International Association for Public Participation ini menyebutkan, ini menurut Tom Atlee, bahwa core daripada value administration public adalah sebagai berikut. Core-nya bisnisnya apa? Core-nya, bisnis intinya apa? Usahanya. Bahwa publik harus bisa memberikan pendapatnya dalam pengambilan keputusan tentang aksi yang akan berakibat bagi kehidupan mereka. Yang kedua, partisipasi publik termasuk di dalamnya janji bahwa kontribusi publik akan berpengaruh kepada keputusan. Yang ketiga, proses partisipasi publik akan mengkomunikasikan keinginan dan memenuhi kebutuhan proses dan semua partisipan. Yang keempat, proses partisipasi publik akan mencari dan memfasilitasi keikutsertaan dari semua yang berpotensi untuk mendapatkan efeknya. Yang kelima, proses partisipasi publik mengikutsertakan partisipasi dalam mendefinisikan bagaimana cara mereka berpartisipasi. Yang keenam, proses partisipasi publik menyediakan informasi yang dibutuhkan oleh partisipan agar mereka bisa berpartisipasi secara bermakna. Yang ketujuh, proses partisipasi publik berkomunikasi dengan partisipan tentang bagaimana input mereka dan akan mempengaruhi pada keputusannya. Nah, sebagai komunitas development society, prinsip daripada good practice participatory public adalah satu, bagaimana mempromosikan partisipasi aktif dan representasi menuju agar semua anggota komunitas bisa secara bermakna mempengaruhi keputusan yang berpengaruh pada kehidupan mereka. Yang kedua,
Mengajak anggota komunitas untuk belajar mengenai dan memahami isu-isu komunitas serta akibat ekonomis, sosial, lingkungan, politis, psikologis, dan lain-lain yang diasosiasikan dengan jalur aksi alternatif. Yang ketiga, mengkorporasi kepentingan dan kultur yang berbeda-beda dari komunitas dalam proses pengembangan komunitas dan melepaskan diri dari semua sokongan usaha apapun yang mungkin berefek samping merugikan anggota komunitas. Yang keempat, bekerja secara aktif untuk memperkuat kapasitas kepemimpinan dari anggota, pemimpin komunitas, dan kelompok-kelompok di dalam komunitas. Yang terakhir, terbuka untuk menggunakan segala jenis dan strategi aksi untuk bekerja menuju kebertahanan jangka panjang dan kebaikan dari komunitas. Ini adalah menurut Tom Atlee. Pemirsa, demikian yang kita diskusikan pada kali ini. Semoga dapat menambah pengetahuan pemirsa bersama, dapat menambah amal ibadah kita semua. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih atas perhatian pemirsa. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.